Beberapa kali Presiden Prabowo menyinggung soal kinerja menteri kabinetnya. Apa makna pernyataan Presiden yang menyebut menteri yang kerja lambat? Kami bahas bersama pengamat Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Adi, oke, peringatan kan biasanya diawali dengan insiden dulu, ada pemicunya. Nah, kalau konteksnya di sini, Anda melihat ini ya peringatan biasa atau ada kejadian atau justru menteri yang jadi pemantiknya? Ya, saya kira ini semacam ultimatum politik yang diberikan oleh seorang presiden kepada para pembantunya untuk mampu bergerak cepat dan mengakselerasi semua keinginan-keinginan presiden, ya, terutama kebijakan-kebijakan yang populis. Oleh karena itu, bagi saya ketika presiden mengatakan yang tidak bisa bekerja dengan cepat akan ditinggalkan di tengah jalan, bagi saya ini semacam peringatan keras bahwa bukan tidak mungkin para pembantu, menteri, wakil menteri, dan kepala badan tidak bisa bekerja dengan cepat, tidak mampu mengakselerasi keinginan presiden, ya pastinya akan diganti. Saya kira bukan kali ini saja sebenarnya Prabowo itu memberikan peringatan keras kepada para pembantunya. Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, secara terang benderang Prabowo juga mengultimatum para pembantunya, kalau mereka korup mereka akan disingkirkan, kalau mereka itu tidak bisa bekerja dengan baik sebaiknya mundur, belum dimundurkan. Artinya apa? Prabowo Subianto sebagai presiden tentu tidak mau buang-buang waktu hanya dengan menteri yang tidak bekerja secara maksimal. Artinya Mas Adi, ini adalah peringatan secara umum untuk semua menteri, bukan kepada menteri-menteri tertentu? Bagi saya ini adalah untuk menteri-menteri secara umum, karena bagi Prabowo masih cukup meyakini bahwa menterinya yang saat ini berada di Kabinet Merah Putih masih bisa diharapkan untuk bisa meningkatkan kinerja mereka, ya. Tapi secara prinsip bukan tidak mungkin Prabowo itu akan memberikan evaluasi yang secara signifikan. Saya kira keluhan-keluhan terkait dengan menteri, wakil menteri yang dinilai kontroversial dan kebijakan-kebijakannya itu kontraproduktif menjadi sorotan publik, kan juga disampaikan oleh Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra sekaligus Ketua MPR. Itu bagi saya bukan statement yang main-main. Oleh karena itu, kalau saya jadi menteri agak merinding mendengar pernyataan presiden, karena bukan tidak mungkin dalam hitungan waktu tertentu akan terjadi pergantian dan menteri-menteri yang underperform tidak bekerja secara maksimal, ya mereka akan wassalam, akan ditinggalkan, akan diganti dan diresapel oleh yang lain. Oke, ini soal pergantian dulu. Nah, ini saya ke Bang Doli. Bang Doli, tapi sebagai partai dengan menteri yang paling banyak di kabinet, bagaimana Anda menerjemahkan peringatan presiden ini? Apakah Anda bisa menggarisbawahi, mengaitkan ini dengan kemungkinan adanya pergantian menteri? Iya, saya kira pertama saya setuju ya bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang sering disampaikan dan memang harus dilakukan terus-menerus oleh seorang presiden, ya. Apalagi kita sama-sama tahu Pak Prabowo punya target-target yang maju sekali gitu ya, programnya banyak sekali dan programnya masif gitu ya, yang sangat populis gitu. Sehingga memang harus visi itu, program yang sudah ditetapkan itu harus didukung oleh jajaran kabinet atau pembantu presiden yang betul-betul bisa memenuhi standar kerja yang ditetapkan oleh Pak Presiden itu untuk mencapai target-target yang sudah disampaikan. Nah, jadi ini memang harus dilakukan dan sering harus dilakukan. Jadi sesuatu yang biasa menurut kami. Nah, oleh karena itu kami pun juga sebetulnya yang tadi disampaikan, kader-kader terbaik kami sudah kami sampaikan, kami tempatkan, termasuk bahkan ketua umum ya, orang nomor satu, orang yang terbaik di Partai Golkar itu sekarang masuk di dalam jajaran kabinetnya Pak Prabowo, Pak Gibran. Tentu kami terus mendorong supaya memang bekerja dengan sangat serius, dengan baik, dengan tingkat performance yang baik dan tinggi gitu. Dan kalau kemudian dikaitkan tadi soal evaluasi ya, tentu saya kira Pak Prabowo punya cara, punya mekanisme sendiri untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran kabinetnya, dan yang saya kira yang paling tahu itu Pak Prabowo sendiri ya. Dan apakah masih bisa seorang menteri itu masih dianggap perform atau baik, bisa diteruskan dan seterusnya, itu yang paling tahu Pak Prabowo.
Oke, yang paling tahu Pak Prabowo, tapi kalau Mas Adi melihat kinerja menteri-menteri selama beberapa waktu terakhir ini, apakah ada menteri-menteri yang menurut Anda cukup mencolok untuk dievaluasi, apalagi kalau kaitannya dengan potensi ada pergantian menteri? Ya, saya kira dua hal kalau dikaitkan dengan soal evaluasi kinerja menteri. Pertama tentu terkait dengan kinerja ya, karena harus kita akui problem-problem strategis yang saat ini sedang dihadapi oleh rakyat terkait dengan misalnya sulitnya menjadi lapangan pekerjaan, angka kemiskinan yang terus bertambah, PHK terjadi di mana-mana, daya beli ekonomi yang semakin rendah. Saya kira itu adalah menjadi bahan evaluasi yang cukup penting. Bagaimana kementerian-kementerian terkait kalau memang tidak bisa diakselerasi, tidak bisa bekerja dengan cepat dan tidak bisa diharapkan, ya saya kira pernyataan-pernyataan presiden itu harus ada ujungnya. Apa ujungnya? Ya tentu reshuffle. Itu yang dilihat oleh publik. Jangan sampai pernyataan presiden yang sangat mengultimasi bagaimana kinerja menteri harus maksimal, ini tidak ada ujungnya. Nah yang kedua, banyak juga pihak yang berharap ada reshuffle dan pergantian kepada menteri yang memang statement-statementnya itu kan kontroversial. Dan justru yang menjadi sasaran itu adalah sisi negatif dari pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kan misalnya orang ngomong tentang kepala babi lah, kemudian terkait dengan lingkar pinggang yang dikaitkan dengan apakah dia akan cepat mati ataupun tidak. Bahkan baru-baru ini kita mendengarkan untuk mengurangi angka pengangguran itu sebaiknya kerja di luar negeri. Padahal dulu kan awal Februari kita dengar ketika ada tagar semacam kabur aja dulu, itu kan dikatain sebagai orang yang anti nasionalis, anti NKRI, anti Pancasila, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi hal-hal yang sifatnya problematis, kontroversial, terkait dengan statement menteri dalam banyak hal kalau kita membaca suasana publik ya sebaiknya memang harus diganti karena 7 bulan menjelang 8 bulan kabinet merah putih ini terbentuk, saya kira bulan madunya sudah selesai. Jadi para pembantu presiden, menteri, wakil menteri, kepala badan, kepala lembaga, kalau memang mereka hanya menjadi beban bagi presiden, hanya mencoreng nama baik pemerintah, tidak bisa bekerja dengan maksimal, tak ada cerita. Presiden harus bisa menggunakan tangan besinya, mengganti mereka dengan yang lainnya. Saya kira begitu banyak orang-orang hebat dan orang-orang top di negara ini untuk dipersiapkan mengganti menteri yang memang sudah tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah soal mengganti itu, sebentar Mas Adi, kita ke Bang Doli dulu. Nah soal mengganti tadi, oke ini adalah hak prerogatif dari presiden, tapi dengan seringnya ultimatum ini disampaikan oleh presiden, dari Golkar membaca sinyal reshuffle ini menguatkah setelah pernyataan terakhir? Enggak, begini, ini kan soal isu reshuffle ini kan sebetulnya sejak 1 bulan, 2 bulan setelah Pak Presiden, Pak Gibran dilantik itu, isu soal reshuffle ini terus aja bergulir gitu. Tapi saya yakin ya bahwa, dan itu tidak terjadi sampai sekarang. Nah, bahwa kemudian isu itu terus muncul, ya yang kita juga tidak tahu dari mana, itu juga tidak bisa dihempang ya. Tapi saya kira Pak Prabowo kan membaca semua situasi ini ya. Dan Pak Prabowo juga tadi saya katakan, pertama Pak Prabowo itu punya ekspektasi yang tinggi ya untuk bagaimana supaya bangsa kita, negara kita, masyarakat kita ini bisa bergerak lebih maju. Dan saya kira juga Pak Prabowo tahu masyarakat juga punya ekspektasi yang tinggi ketika kemarin misalnya Pak Prabowo dalam kampanyenya menyampaikan program-program yang tadi yang sangat populis itu dan ditunggu oleh masyarakat kita. Nah itulah makanya kemudian situasi dengan tadi mengetahui ekspektasi yang tinggi itulah Pak Prabowo sering mengatakan bahwa ayo menteri-menteri ini harus lebih serius, lebih kerja keras ya gitu. Dan saya setuju, saya kira memang tadi pernyataan Pak Presiden ini juga harusnya mendorong menteri-menteri itu lebih fokus bekerja ya berdasarkan tupoksinya masing-masing ketimbang misalnya menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mungkin bisa jadi kontraproduktif gitu. Nah oleh karena itu bagi kami buat Golkar kalau soal evaluasi, soal kemudian reshuffle, kami tahu persis bahwa negara kita ini diatur, ada regulasinya tentang itu, dan itu adalah hak prerogatifnya Pak Presiden, yaitu Pak Prabowo. Oke, tapi sejauh ini dari banyaknya ultimatum presiden, apa evaluasi yang sering disampaikan langsung oleh presiden ke menteri-menteri, terutama yang dari Golkar? Saya kira kalau komunikasi yang terbangun selama ini dalam internal Partai Golkar, ya saya bisa menilai ya bahwa semua kader-kader Partai Golkar yang diberi amanah oleh negara melalui Pak Presiden ya, baik dari sebagai menteri maupun wakil-wakil menteri dan kepala badan, sejauh ini kami mendorong mereka bekerja sangat sungguh-sungguh, sangat serius
dan ingin sekali memenuhi target-target apa yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada menteri-menteri kami, dan kami juga bisa menilai sampai sejauh ini menteri-menteri kami perform. Kalau dari Mas Adi melihat ultimatum presiden ini sebagai bentuk pernyataan presiden untuk memecut kinerja menteri-menterinya, atau justru melihat bahwa banyak menterinya ternyata kerjanya belum optimal? Ya, saya kira memang bagi saya seharusnya memang presiden itu harus terus memberikan motivasi untuk terus memprovokasi bagaimana kinerja menteri harus ditingkatkan. Karena harus kita akui di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini, misalnya keterbatasan anggaran karena faktor efisiensi, di tengah situasi politik internasional yang kemudian terus bergejolak, tentu ini kan menuntut kecakapan seorang menteri bisa berinovasi, berimprovisasi. Mereka itu harus mampu bekerja dalam sebuah keterbatasan. Jadi hal-hal yang semacam ini sepertinya diinginkan oleh Prabowo. Oleh karena itu wajar kalau di setiap event-event penting Prabowo selalu mengingatkan bahwa kalau para pembantunya itu memang tidak siap, tidak sanggup, ya silahkan mundur sebelum dimundurkan. Dan bahkan Prabowo ya beberapa waktu yang lalu memang juga sempat menyatakan kalau memang tidak bisa bekerja cepat akan ditinggal di pinggir jalan. Sekalipun ini tidak ada kaitannya dengan reshuffle, tentu terkait dengan pernyataan Prabowo beberapa waktu yang lalu bahwa tidak akan ada reshuffle, dan Prabowo sangat percaya dengan kinerja menterinya. Tapi bagi saya reshuffle itu adalah sunnatullah, tinggal nunggu waktu, dan ini akan terjadi bagi siapapun. Nah, itu apa yang ditunggu artinya oleh Pak Prabowo sebenarnya dengan banyaknya tadi yang Anda sebutkan kontroversi-kontroversi di kabinetnya? Ya, sepertinya nunggu waktu yang pas kapan harus segera dilakukan. Kalau publik berharap per hari ini sekalipun, kalau memang menteri tidak bisa diharapkan bekerja dengan maksimal, harus sudah mulai diganti. Sudah cukup 8 bulan mereka itu untuk dilihat apakah layak untuk dipertahankan atau justru misalnya diganti dengan yang lain. Karena saya kira bangsa yang besar ini butuh sentuhan-sentuhan di mana menteri itu memang bisa berkinerja dengan baik, bisa berinovasi, dan yang paling penting kreatif. Sehingga keinginan-keinginan Prabowo yang ingin menjadikan bangsa yang besar, berinovasi, industrialisasi, termasuk hilirisasi itu bisa terwujud. Inilah yang kita sebutkan bahwa harus ada ujungnya dari ultimatum ini semua. Kalau tidak ada ujungnya, ya ini hanya sebatas angin lalu, dan mungkin menteri akan menganggap ini semua hanya sebatas peringatan yang tidak akan ada ujung. Ujung dari itu semua tentu kalau kita berharap harus ada reshuffle. Oke. Harus ada reshuffle. Nah, tapi kalau Bang Doli, kalau Anda kan juga pasti ada penilaian internal sendiri di Partai Golkar, melihat menteri-menteri Anda yang bekerja selama berapa ya, 7-8 bulan ini, sudah 10/10 nilainya? Ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kami menilai bahwa upaya, kemudian keseriusan, sungguh-sungguh bekerja itu sudah sangat luar biasa, dan kami lihat juga hasilnya cukup perform. Cuma begini, tadi soal apa yang ditunggu misalnya ya. Tadi saya katakan bahwa Pak Prabowo tentu punya sistem penilaian sendiri, ya, punya ukuran sendiri, punya cara sendiri, itu yang saya katakan, punya mekanisme sendiri, kapan, apa perlu, terus kemudian siapa, dan apa yang mau dilakukan oleh jajaran kabinetnya gitu. Nah, tapi saya yakin juga ya, termasuk juga seluruh menteri-menteri yang ada sekarang, termasuk menteri-menteri yang berasal dari Partai Golkar, tanpa ada pun ya pernyataan-pernyataan ultimatum seperti ini, saya yakin mereka juga pasti juga punya niat untuk bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Nah, apalagi sering diingatkan oleh Pak Prabowo ya, ini kan udah beberapa kali saya kira itu. Tentu mereka akan tambah serius itu untuk melakukan yang terbaik apa yang mereka miliki untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Pak Prabowo sebagai menteri gitu. Oke, Mas Adi, artinya jalan keluarnya untuk sebagai bentuk ultimatum yang real gitu, hanya reshuffle saja, atau sebenarnya pernyataan keras berkali-kali ini sudah bisa untuk meningkatkan kinerja menteri? Ya, saya kira kan Presiden sudah berbuat baik ya kepada para pembantunya ini. Memberikan kesempatan yang kedua setelah beberapa waktu yang lalu mengatakan tidak ada reshuffle. Karena Presiden itu masih percaya bahwa para pementeri itu bisa kerja dengan baik, mereka itu sedang bersungguh-sungguh. Tapi kalau terus-menerus misalnya tidak sesuai dengan ekspektasi, kebijakan-kebijakan populis yang tidak pro rakyat itu tidak bisa diselesaikan dengan baik, lalu apa ujungnya? Itulah yang kemudian diinginkan oleh publik, bahwa setelah ada kesempatan kedua Presiden berbuat hati kepada para pembantunya, maka tak ada cerita selain pergantian,
supaya di kemudian hari Pak Presiden itu tidak terus-menerus memberikan teguran-teguran keras, supaya Presiden itu tidak terus-menerus memberikan sindiran-sindiran keras kepada para pembantunya yang tidak bekerja akan ditinggalkan di jalan, kemudian kalau tidak sanggup diminta untuk mundur. Oleh karena itu kan tentu tidak nyaman juga kita mendengar kalau setiap saat Presiden ini kan mengultimatum secara terbuka para pembantunya. Oleh karena itu ya reshuffle adalah sebuah keniscayaan. Apalagi bagi saya pernyataan Pak Ahmad Muzani, bagian dari penting kekuasaan hari ini, Sekjen Gerindra, beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa janganlah menteri itu jangan sampai menjadi beban kepada presiden. Itu bagi saya semacam curhat politik. Begitu banyak menteri-menteri yang dalam banyak hal, kinerja dan manuver-manuvernya justru membuat presiden itu terbebani dengan kelakuan-kelakuan mereka. Oke, tanya Supaya Bang Doli tidak dulu terus kalau gitu. terbebani ya ganti. Oke, kalau Bang Doli artinya sepakat juga kalau ini harus diakhiri dengan reshuffle agar tidak hanya sebatas peringatan terus-menerus? Singkat saja boleh? Sepertinya pengennya jawabannya harus reshuffle. Ya, reshuffle itu kan sesuatu tadi disebutkan oleh Bung Adi ya. Reshuffle itu keniscayaan dalam sebuah periode kepemimpinan kepresidenan kita ya, yang sistem presidensial. Dan hampir tidak pernah tidak terjadi ada reshuffle dalam satu periode, apalagi di era reformasi ini. Nah, tapi tentu kapan momentum yang tepat itu, yang paling tahu persis itu adalah Pak Prabowo. Kita kan nggak tahu, kemarin tiba-tiba ada di tengah-tengah beberapa bulan terakhir ini kan sudah ada menteri yang reshuffle juga gitu ya. Jadi yang kita tidak tahu tiba-tiba mungkin waktu itu ekspektasi masyarakat terhadap Menteri A gitu. Tapi ternyata Menteri A-nya aman-aman saja, tetapi yang di-reshuffle adalah Menteri D gitu misalnya. Nah, itu kan saya kira kita nggak bisa berspekulasi, tidak bisa kemudian mengambil kesimpulan sendiri, karena itu adalah hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai Presiden. Oke, terima kasih Bang Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Golkar, dan Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu semuanya.